Kapan terakhir kali kamu melihat kumpulan bintang di langit pada malam hari? Tahu nggak sih, di antara sekumpulan bintang-bintang yang bermunculan di langit, beberapa bintang akan membentuk suatu pola. Nah, pola ini yang bisa kita sebut sebagai konstelasi atau rasi bintang. Terdapat sekitar 88 rasi bintang yang resmi diakui oleh International Astronomical Union. Tetapi nggak semua rasi bintang bisa kita lihat. Beberapa dari mereka hanya terlihat di belahan bumi utara, sementara yang lainnya hanya terlihat di belahan bumi selatan. Nah, setiap rasi bintang ternyata memiliki legenda yang menarik banget untuk dibahas. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas beberapa macam rasi bintang yang paling populer beserta legendanya. Penasaran nggak sih? Langsung aja yuk kita simak ceritanya berikut ini. Yang pertama adalah Ursa Major. Ursa Major terletak di langit utara. Dalam bahasa Latin, Ursa Major memiliki arti beruang besar. Ursa Major merupakan rasi bintang terbesar di langit utara dan termasuk rasi bintang terbesar ketiga di langit. Nah, bintang-bintang yang paling terang pada Ursa Major membentuk asterisme biduk, suatu pola bintang yang paling dikenal di langit. Kalau kamu perhatikan gambar di bawah ini, asterisme biduk terdiri dari 4 bintang membentuk kotak dan beberapa bintang lain yang membentuk menyerupai ekor. Rasi bintang yang satu ini memang terkenal di sebagian besar budaya dunia dan sering dikaitkan dengan sejumlah mitos. Banyak dongeng dan legenda di seluruh dunia yang mengaitkan Ursa Major dengan beruang. Nah, berdasarkan mitologi Yunani sendiri, sejarah Ursa Major sangat menarik dan berkaitan dengan rasi bintang yang lain, yaitu Ursa Minor. Jadi, sebelum kita tahu seperti apa kisahnya, kita lanjut ke poin 2 dulu ya. Yang kedua adalah Ursa Minor. Nggak jauh berbeda dengan Ursa Major, Ursa Minor juga terletak di langit utara. Ursa Minor biasanya berada di dekat Ursa Major. Rasi bintang yang satu ini memiliki bentuk yang hampir mirip dengan Ursa Major, hanya berbeda ukuran dan panjang ekornya saja. Ursa Minor berukuran lebih kecil dan ekornya jauh lebih panjang. Oleh karena itu, Ursa Minor sering disebut sebagai beruang kecil. Ursa Minor juga cukup terkenal karena pada susunan rasi bintangnya yang terdapat Polaris, yaitu bintang utara yang sering digunakan sebagai penunjuk arah bagi para pelaut. Polaris merupakan bintang yang paling terang di rasi ini. Jadi untuk menemukan Ursa Minor, kita cukup temukan Polaris di ujung susunan bintang yang membentuk ekornya saja. Kalau sudah ketemu, sisa dari susunan rasi bintang Ursa Minor dapat lebih mudah untuk ditemukan. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Ursa Minor dan Ursa Major memiliki mitologi yang saling berkaitan. Orang Yunani kuno mengaitkan kedua rasi bintang ini dengan mitos Kalisto, seorang bidadari cantik yang ditaksir oleh Zeus. Kalisto dan Zeus memiliki seorang anak bernama Arkas. Ternyata Zeus sudah beristri dan mengetahui hubungan tersebut. Karena cemburu, Hera, istri Zeus pun mengubah Kalisto menjadi seekor beruang. Selama belasan tahun, Kalisto bersembunyi di dalam hutan. Suatu hari, Arkas yang sudah tumbuh dewasa bermain ke hutan. Kalisto yang gak sengaja ketemu dengan anaknya ini datang menghampirinya. Arkas yang tidak tahu kalau beruang itu adalah ibunya berencana untuk membunuhnya. Tetapi Zeus yang tahu akan hal itu berusaha untuk mencegahnya dan mengubah Arkas menjadi seekor beruang juga. Kemudian Zeus mengangkat Kalisto atau Ursa Major dan Arkas sebagai Ursa Minor ke langit agar kekal bersama. Yang ketiga adalah rasi bintang Cassiopeia. Satu lagi rasi bintang besar di langit utara yang terkenal adalah Cassiopeia. Rasi bintang ini terdiri dari 5 bintang paling terang yang berbentuk seperti huruf W. Hal ini juga membuat rasi bintang Cassiopeia mudah untuk dikenali. Nah, kalau kamu tinggal di daerah subtropis, kamu bisa menemukan Cassiopeia di langit malam pada penghujung musim gugur atau awal musim dingin. Menurut mitologinya, Cassiopeia merupakan istri seorang raja bernama Cepheus dari kerajaan Ethiopia. Cassiopeia selalu kagum akan kecantikan dirinya, hingga suatu hari kesombongannya melampaui batas dan mengatakan bahwa ia jauh lebih cantik dari para putri Poseidon. Mendengar hal itu, sang dewa laut menjadi murka. Ia lalu mengutus monster laut bernama Cetus untuk menghancurkan kerajaan Ethiopia. Poseidon menghukum Cassiopeia dengan mengikatnya di kursi singgasananya sendiri dan menaruhnya ke atas langit dengan posisi terbalik. Yang keempat adalah rasi bintang Ceneus. Ceneus merupakan rasi bintang yang bisa kita lihat di langit bagian utara.
Dalam bahasa Latin, namanya memiliki arti angsa. Oleh karena itu, Cenyus juga biasa disebut sebagai rasi bintang angsa. Cenyus terdiri dari 6 bintang terang yang saling bersilangan, seperti tanda salib. Bintang yang paling terang pada rasi ini bernama Deneb, yang juga merupakan salah satu bintang terbesar di langit. Letaknya berada di bagian ekor angsa. Cenyus bisa dilihat secara jelas di langit malam sepanjang musim panas dan gugur di belahan bumi bagian utara. Cenyus sering dikaitkan dengan beberapa mitos. Salah satunya adalah kisah persahabatan antara dua pemuda bernama Phaethon dan Cenyus. Alkisah, keduanya sedang berlomba melintasi langit, menaiki kuda terbang milik Apollo. Karena terlalu dekat dengan matahari, kereta terbakar dan keduanya jatuh ke bumi. Cenyus selamat, namun ia melihat temannya telah mati dan tubuhnya terperangkap di dasar sungai Eridanus. Cenyus yang gak bisa menjangkau tubuh sahabatnya itu membuat perjanjian dengan Zeus untuk memberinya tubuh angsa. Zeus pun menyanggupi dengan syarat umur Cenyus hanya akan sependek umur seekor angsa. Setelah itu, Cenyus berubah menjadi angsa dan menyelam ke sungai, membawa tubuh sahabatnya dan memberikannya penguburan yang layak. Zeus yang melihat pengorbanan Cenyus menjadi tergerak dan mengangkatnya ke langit dalam wujud rasi bintang berbentuk angsa. Yang kelima adalah rasi bintang Orion. Rasi bintang selanjutnya ini merupakan rasi bintang tertua yang terkenal oleh umat manusia. Orion merupakan salah satu rasi bintang paling terang dan indah di langit malam. Letaknya berada di ekuator langit dan bisa terlihat di seluruh bagian bumi. Orion tersusun dari bintang-bintang yang berbentuk seperti pria yang sedang mengacungkan pedang dan perisai. Sabuk Orion terdiri dari 3 bintang paling terang di rasi ini, yaitu Alnilam, Mintaka, dan Alnitak. Orion juga bisa digunakan sebagai penunjuk arah barat. Dalam mitologi Yunani, Orion merupakan seorang pemburu yang handal. Kisahnya cukup panjang, tetapi yang paling terkenal adalah kisah kematiannya. Diceritakan, karena keterampilannya dalam berburu, Orion ditugaskan oleh Raja Oinopion untuk membunuh hewan-hewan buas di Chios. Hal ini membuat Orion sombong dan mengatakan kepada Artemis, sang dewi pemburu, bahwa ia bisa membunuh semua hewan di bumi. Ternyata, kesombongan Orion membuat Gaia, dewi pelindung semua makhluk, menjadi murka. Ia pun mengutus seekor kalajengking untuk membunuh Orion. Cerita ini juga dikaitkan dengan kasus rasi bintang Orion yang gak akan muncul bersamaan dengan rasi bintang Scorpio. Jadi, ketika rasi bintang Scorpio muncul, rasi bintang Orion akan menghilang karena konon Orion akan lari ketakutan. Nah, selanjutnya yang keenam itu Aquila. Nah, rasi bintang Aquila ini terletak di langit bagian utara dekat dengan ekuator langit. Nah, dalam bahasa Latin, Aquila ini berarti elang. Nah, Aquila memiliki bintang paling terang yang bernama Altair. Nah, bintang ini membentuk anterisme yang menonjol di langit bersama 2 bintang terang lainnya, yaitu Deneb atau Cygnus dan Vega atau Lyra. Nah, ketiganya kemudian dikenal sebagai segitiga musim panas atau the summer triangle. Nah, jarak Altair ke bumi itu cukup dekat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjangnya. Jadi, untuk menemukan Aquila cukup temukan Altair dan kita akan menemukan bagian lain dari sisi rasi bintang satu ini. Nah, dalam mitologi Yunani, Aquila ini merupakan seekor elang yang membawa petir Zeus dan pernah diutus untuk menjemput seorang pemuda Trojan yang bernama Ganymede ke Olympus. Nah, untuk membawa sebuah piala para dewa. Lalu yang ketujuh ini masih sudah gak asing lagi bagi teman-teman, yaitu Pegasus. Nah, Pegasus merupakan rasi bintang terbesar ketujuh di langit dan letaknya berada di langit bagian utara. Nama Pegasus ini diambil dari nama seekor kuda bersayap dalam mitologi Yunani dan bentuknya terlihat seperti separuh badan kuda bagian atas. Nah, rasi bintang yang satu ini juga merupakan salah satu rasi bintang tertua yang dikenal di langit. Dan Pegasus ini memiliki bintang paling terang yang bernama Enif. Hal yang membuat rasi bintang ini terkenal adalah karena keunikannya, teman-teman. Nah, pada salah satu bintangnya itu, yaitu 51 Pegasi, terdapat eksoplanet yang mengorbitkan bintang tersebut. Nah, planet ini kemudian diberi nama Bellerophon.
Dan menurut mitologi Yunani, Pegasus ini adalah kuda putih bersayap yang muncul dari leher Medusa, yaitu Perseus, dan memenggal kepalanya. Nah, kisahnya ini tuh bermula ketika seorang ksatria yang bernama Bellerophon diutus oleh Raja Lobates dari kerajaan Lycia untuk membunuh Chimera. Nah, monster yang dapat menyemburkan api dan menghancurkan kerajaan tersebut gitu. Nah, dengan mengendarai Pegasus ini, Bellerophon ini menyerang Chimera dari langit dan berhasil mengalahkannya. Dan keberhasilannya itu tersebut ternyata membuat Bellerophon menjadi sombong dan ingin pergi ke Olympus. Nah, dengan menunggangi Pegasus. Nah, hal ini membuat Zeus sangat marah dan mengirim lalat untuk menggigit Pegasus. Nah, saat kudanya disengat, Bellerophon terjatuh kembali ke bumi, sedangkan Pegasus berhasil sampai ke Olympus. Nah, melihat hal ini tersebut, Zeus pun kagum dan mengangkat Pegasus ke langit menjadi rasi bintang untuk menghormatinya. Yang ke-8 adalah Canis Major. Nah, setelah sebelumnya kita udah banyak membahas rasi bintang yang terletak di langit bagian utara, akhirnya kita ngomongin salah satu rasi bintang yang letaknya di bagian selatan nih. Nah, dalam bahasa Latin, Canis Major itu memiliki arti anjing besar. Nah, Canis Major terkenal karena pada susunan rasi bintangnya itu terdapat Sirius atau bintang yang paling terang di angkasa. Oleh karena itu, Sirius sering disebut sebagai bintang anjing atau bintang yang paling terang kedua yang dimiliki Canis Major ini bernama Andara. Nah, kalau Sirius terletak di bagian dada, maka Andara terletak di salah satu kaki anjingnya. Nah, menurut mitologinya, Canis Major ini dikaitkan dengan Lailaps atau anjing tercepat di dunia yang ditakdirkan untuk menangkap apapun yang dikejar. Nah, ketika Zeus memberikan Lailaps dan sebuah lembing pada Europa sebagai hadiah, namun sayangnya Europa sendiri nggak sengaja terbunuh oleh suaminya, Eupalos, yang sedang berburu menggunakan lembing. Nah, akhirnya Eupalos ini membawa anjing itu ke Thebes, ke Boeotia, di sebuah provinsi Yunani di bagian utara Athena untuk memburu rubah yang menyebabkan masalah di sana. Nah, sama seperti Lailaps, rubah sangat cepat dan ditakdirkan untuk nggak bisa ditangkap. Nah, ketika Lailaps mengejar rubah, balapan pun nggak bisa diakhiri, hingga Zeus memutuskan untuk mengubah kedua hewan tersebut menjadi batu dan menempatkan Lailaps ke langit sebagai rasi bintang, yaitu disebut sebagai Canis Major ini. Nah, selanjutnya yang ke-9 ini adalah Crux. Nah, Crux ini merupakan rasi bintang terkecil di antara 88 rasi bintang yang lain. Nah, terlepas dari ukurannya, Crux ini adalah salah satu rasi bintang paling terkenal di langit selatan karena telah dijadikan acuan penunjuk arah sejak zaman dahulu. Nah, Crux ini cukup mudah dikenali karena hanya terdiri dari 5 bintang terang, yaitu Acrux, Mimosa, Cassux, Delta Solusis, dan Zeta Solusis. Nah, kelima bintang tersebut ini berbentuk seperti salib. Orang Yunani kuno menganggap Crux sebagai bagian dari rasi bintang Centaurus. Oleh sebab itu, Crux nggak dipengaruhi oleh mitologi Yunani, teman-teman. Barulah pada tahun 1679, Crux ini dinyatakan sebagai rasi bintang independen setelah seorang astronomis asal Prancis bernama Augustin Royer ini menemukan fakta bahwa Crux bukan sebagian dari rasi bintang Centaurus. Yang ke-10 adalah Hydra. Kita masuk ke bahasan rasi bintang yang terakhir ya. Kalau Crux ini merupakan rasi bintang terkecil, maka Hydra merupakan rasi bintang terbesar di langit loh. Dan Hydra ini juga terletak di atas langit bagian selatan dan bentuknya ini menyerupai ular dengan bagian kepala ada di sebelah selatan rasi bintang Cancer dan bagian ekornya ini ada di antara rasi bintang Centaurus dan Libra. Nah, Hydra ini tersusun dari 7 bintang yang bernama Alphard, Aslesa, Felis, Lerna, Mensir, Ugda, dan Zam. Dan Alphard merupakan bintang paling terang di rasi ini. Ketika dalam mitologi Yunani, Hydra ini merupakan ular air raksasa yang menjadi musuh Hercules. Dan meskipun pada rasi bintangnya Hydra digambarkan hanya memiliki 1 kepala, tetapi dikisahkan Hydra ini memiliki 9 kepala yang apabila ditebas akan tumbuh 2 kepala baru. Wow. Nah, saat melawan Hydra, Hercules ini membelit kepala-kepala ular
tersebut satu sama lain, sehingga monster itu menjadi kewalahan, dan keponakannya yang bernama Lolaus membantu membakar bekas tebasan kepala Hydra agar nggak tumbuh kepala baru, hingga akhirnya Hercules pun mengalahkan monster tersebut. Nah, itu dia beberapa macam rasi bintang yang paling populer dengan legendanya yang menarik. Kamu suka nggak dengan ceritanya? Dan ternyata ngebahas tentang benda-benda langit ini seru juga ya. Kamu bisa ketahui macam-macam benda langit lainnya ini di materi fisika loh. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.